Himpunan Cinta Teman Padang yang saya hormati, himpunan WHTT yang saya cintai, para nyati dan nyaso sekalian, dan saya banggakan Dr. Dennis Ng from Singapore. Ya. Mari kita peluk untuk Dr. Dennis Ng dari Singapura. Ya. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Sore hari ini kita cukup berbangga dan harus mengucap syukur kepada Tuhan dan Rasul kita, karena tiba-tiba ada yang bersosial ingin memberikan sharing pengalaman tentang ilmu kesehatan. Acara ini sebenarnya doktornya dibawa oleh kelompok anak-anak muda zaman tahun 70-80-an, ya, yaitu dikenal grupnya Apollo Sungepong. Ya. Mereka ini sekarang sudah banyak yang berhasil dan sudah banyak menjadi pasien Dr. Dennis, mulai dari orang tua sampai keluarganya. Kita perkenalkan siapa dia, grup Apollo Sungepong itu. Ya. Yang pertama-tama mungkin kita nggak asing lagi untuk Kota Padang, yaitu Ilena Tumbeleka, yaitu legend dari Toko Kredo. Kami persilakan. Kemudian husbandnya yang tercinta yaitu Pak Frans, yang kami persilakan berdiri. Yang ada di luar ya, kebetulan. Kemudian ada teman sekolah saya waktu SMP Maria dulu, yaitu Gomene, teman sekelas saya, dan dia di Singapura juga sekarang. Ini mungkin kenal ya, Cece-nya Cocok, si Cocok yang meninggal kemarin, muda di Hang Tuah, ya. Nah ini dia. Kemudian ada Yong Monas yang dikenal dengan Tony Wijaya, kami istilahnya Tire Kota Padang, Tony Winata Kota Padang, ya. Dan ada satu lagi mungkin belum hadir, yaitu adik dari Pak Wirako, yaitu Lucian Andriawan, ya, tapi juga mungkin belum hadir saat ini. Nah inilah mereka yang mencoba mensponsori melobi Dr. Dennis yang mengadakan acara bulan lalu ya di Jakarta ya. Ini juga yang sponsor dengan alumni kita ya, dengan Budi Mitra. Kemudian tadi pagi mereka sudah presentasi juga di Grand Zurich untuk grup
Maria Sakato, yaitu alumni dari SMT Maria kami. Ya, cukup ramai ya, Mei. Thank you, Mei. God bless you. Ya, oke. Sore hari ini tamu kita, yaitu Dr. Danesner ini berkeinginan memberikan semacam pengetahuan tentang penyakit jantung dan mengatasinya bagaimana dan pengobatannya. Mereka ini rupanya setelah saya ngomong-ngomong tadi, dia bisa dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Melayu. Jadi dia akan coba nanti presentasi dalam bahasa Melayu supaya bisa sesuai dengan kita yang di sini. Beliau adalah keturunan dari India, tamatan dari Irlandia, Fakultas Kedokteran Irlandia, spesialis internis yaitu penyakit dalamnya dari Inggris, England, dan dia sudah dinas 13 tahun di Irlandia dan di England dan 1 tahun di Jerman. Kemudian dia mengambil spesialis lagi dari penyakit dalam. Jadi penyakit dalam itu cukup luas. Halo Pak Lucian Andreawan, silakan datang. Nah, ini grupnya Apollo ya. Silakan di depan Pak Lucian. Dia mengambil lagi spesialis dari penyakit dalam itu cabangnya, yaitu kardiologi jantung di England dan di Singapura. Setelah itu kayaknya orangnya buku-buku ini ya kan. Setelah itu gak puas-puas, dia ngambil lagi super spesialisnya ya kan, di bedah jantungnya, yaitu di Jerman 1 tahun lagi. Rupanya saya tanya kenapa kok dokter begitu getol mengambil pendidikan. Rupanya papanya juga seorang dokter spesialis jantung. Nah, ini jadi memang keturunan pada dokter yang spesialis semuanya. Makanya orangnya saya pikir ini hebat sekali ya. Dan ternyata hebat. Sekarang sudah usia baru 45 tahun dan masih single. Saya kaget. Nah, saya bilang, you are very calm and handsome, ya kan? You are not married, kan? I'm surprised gitu ya kan? Saya bilang, ya saya lagi cari-cari juga di sini kalau ada yang cocok katanya. Maybe who knows ya? Oke, ya. Jadi masih muda sekali, 45 tahun dan masih single. Katanya bilang dia busy, sibuk sekali dengan kegiatan operasinya. Ya, dia dinas sekarang di Mount Elizabeth. Ya, jadi majoritinya tugas utamanya di Mount Elizabeth. Namun dia sebagai konsultan spesialis bedah jantung di Public Hospital, itu rumah sakit umum pemerintah Singapura, di NUS, ya, dan di rumah sakit Tan Tock Seng. Ya, jadi dia memegang beberapa rumah sakit sebagai konsultan. Jadi benar-benar orangnya sedang cukup brilian sekali lah, ya kan. Apa selanjutnya yang mau dia ceritakan? Saya pikir lebih baik Dokter Danes yang bicara. Kami persilakan Dokter Danes untuk mengambil posisi. Ya, mari untuk Dokter Danes. Saudara-saudari sekalian, terima kasih juga untuk mengundang saya pada kesempatan ini. Saya rasa sangat gembira dan bangga karena saya dijemput di sini juga oleh Bapak Tony di sini. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu, dan juga kumpulan Apollo yang sangat hebat sekali. Ya, kumpulan Apollo yang datang dari Padang juga. Ya, terima kasih Ibu Ilona dan keluarganya juga yang sudah menjemput saya di sini. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada mereka semua, ya, dan kamu semua juga untuk datang hari ini untuk dengar apa yang saya mau bicarakan. Saya mau menerangkan sedikit tentang kesehatan jantung juga, dan saya harap bahasa saya cukup untuk Anda juga. Bahasa saya lebih seperti bahasa Malaysia, bahasa Melayu, bukan sama seperti bahasa Indonesia. Ada sedikit perbedaan juga. Okay, so maaf dulu ya. Okay. So topik saya hari ini adalah tentang menjaga kesehatan Anda dengan teknologi baru. Kami hidup dalam zaman baru, ya, zaman yang sangat spesial, di mana kami ada banyak teknologi yang baru, banyak finding, banyak research untuk jantung, untuk penyakit, dan untuk kebanyakan penyakitnya kami ada teknologi baru yang bisa menyembuhkannya. Okay? So ini adalah menjaga kesehatan dengan teknologi baru.
kelihatannya seperti ini. Dia satu otot atau muscle. Saya akan tanya semua orang, tolong angkat tangan seperti ini. Ya, bisa angkat tangan Anda. Ya. Ini adalah size atau kebesaran jantung Anda. Dia kecil sekali. Ada juga yang lebih besar dari orang yang lain. Okay, don't be jealous. It's okay. Dia besar juga. Ya. Tapi jantung hanya seperti ini. Tapi semua mulai dan akhir dengan jantungnya juga. Kalau jantung tidak ada fungsi, orang itu mungkin meninggal. Okay, so jantung yang paling penting. Okay, itu sebabnya saya sudah menjadi ahli jantung dan saya ikut seperti bapak saya juga. Dia sudah buat ini untuk lebih dari 30 tahun. Saya separuh itu saja. Okay, tapi jantung Anda walaupun kecil ada fungsi yang sangat besar. Ini adalah saluran darah di atas jantungnya yang memberikan darah kepada otot jantung dan juga memberikan oksigen kepada ototnya. Kalau tidak ada, mungkin orang itu akan dapat gejala seperti sakit di sekitar dada, okay? Atau sesak nafas. Seperti kami buat exercise atau olahraga, ya, dan angkat seperti itu. Kalau buat terlalu banyak ada sakit juga di sini karena oksigen kurang, okay? So kekurangan oksigen yang menyebabkan sakit itu. Kalau ada penyebabkan besar seperti ini dalam pembuluh darah, dia menyebabkan kekurangan darah, kekurangan oksigen, dan sakit. Tapi banyak orang tidak dapat sakit juga. Banyak orang yang dapat sesak nafas saja. Ada juga pasien-pasien kami yang datang dengan serangan jantung tanpa apa-apa gejala, ya, silent heart attack, itu pun ada. Dan ada juga orang yang tidak sadar tentang penyebabkannya dan satu hari mereka mendapatkan kematian mendadak. Ya, kematian mendadak jadi kepada banyak orang yang tidak tahu tentang penyebabkannya. Dia tidak sadar, tidak ada gejala-gejala sebelumnya juga. Itu sebabnya saya sering bilang kepada pasien-pasien, lebih bagus kalau buat check up dulu sebelum kamu mendapatkan masalah jantung, sebelum mendapatkan penyakit dalam pembuluh darah juga. So ini adalah cara pembuluh darahnya mendapatkan penyebatan. Ini adalah kolesterol. Awalnya semua orang tidak ada banyak kolesterol, ya, dalam darahnya, dalam pembuluh darah juga. Tapi dia akan semakin besar sampai dari ini normal, besar dan seperti satu gunung, kolesterolnya akan pecah, okay, seperti satu volcano, gunung berapi, seperti itu. Dan sesudah itu dia akan menjadikan penyebatan besar. Itu sebabnya kami berikan obat untuk menurunkan kolesterol, obat untuk melincirkan darah, supaya pasien-pasien yang ada penyebatan kecil juga tidak mendapatkan penyebatan besar sesudahnya, tidak mendapatkan serangan jantung dan kematian mendadak juga. Okay? So ini yang paling penting. Penyakit jantung atau coronary artery disease, ya, dan juga penyakit di mana kami ada penyebatan dalam saluran ke leher yang pergi ke otak, ya, yang boleh menyebabkan serangan otak atau stroke. Stroke adalah serangan otak. Heart attack adalah serangan jantung. Okay? Yang ini semua adalah satu penyakit yang sama. Penyakit ini datang daripada kolesterol di dalam pembuluh darahnya di sini. So ini adalah pembuluh darah yang besar, aorta. Ini yang memberikan darah kepada jantung, dan ini memberikan darah kepada otaknya. Okay? Dan kami sering, atau saya sering, kalau saya buat check up, saya sering cek dilihat kalau ada penyebabkan di beberapa tempat, bukan satu tempat saja. Karena kalau seseorang itu dapat serangan otak sangat parah, ya, stroke, ya, mereka tidak boleh angkat tangan, tidak boleh berbicara. So kami sering buat USG untuk saluran-saluran di leher. Sangat senang. Saya akan tunjukkan bagaimana kami buatkannya juga untuk check up. Dan USG untuk pompa jantungnya juga. Itu boleh memberikan hasil lebih jelas daripada tes-tes yang basic seperti EKG. Dan saya akan terangkan ini juga. Okay? So ini adalah gambar yang paling penting. Kalau seorang itu dapat penyebatan, mungkin gejala-gejalanya adalah seperti sakit di dada. Kadang-kadang sakit di dada boleh pergi ke tangan, ke belakang, ke leher. Saya ada satu pasien wanita, 50 tahun begitu. Dia datang dengan sakit di gigi, sakit sini saja. Dia sudah pergi untuk lihat dokter gigi. Dokter gigi sudah cek dan lihat, tidak ada apa-apa dengan giginya. Tapi dokter itu pintar. Dia bilang, oke, ini bukan masalah gigi, tapi walaupun ada sakit di sini, dia sudah hantar dia kepada saya. Kami buat EKG. EKG menunjukkan bahwa orang itu ada heart attack, serangan jantung.
tapi dia tidak ada gejala di sini, tidak ada gejala di tangan, tidak ada gejala di mana-mana tempat, hanya di sini. Itu karena sarafnya kadang-kadang untuk orang itu ada sedikit perbedaan dengan orang yang lain. Banyak wanita yang dapat serangan jantung atau penyakit jantung tanpa gejala-gejala normal seperti pria. Dan kalau mereka ada diabetes atau lebih tua juga, saraf-sarafnya ada kelainan juga atau ada penyakit. Ya, itu sebabnya kami mesti buat screening dari tahap awal. Dan saya sangat gembira bila saya sudah dengar bahawa di HTT di sini kamu ada satu klinik di sini juga. Dan doktor-doktor ini semua yang membuat perawatan secara free, ya, tanpa membayar. Ini sangat bagus. And I'm very proud of this. Saya gembira ada satu schedule di sini seperti itu. Ya, itu sangat bagus. Kerana screening, check up adalah paling penting kamu semua. Dan kalau ada masalah, okey, jangan bimbang juga. Karena kalau ada penyakit sedikit atau penyebatan sedikit, boleh ambil. Kamu boleh makan obat untuknya, untuk mencegah serangan jantung besar, untuk mengurangkan risiko untuk mendapatkan serangan jantung besar. Makan satu obat seperti Crestor atau obat kolesterol boleh mengurangkan risiko untuk mendapatkan serangan jantung sebanyak 50%. Dengan tambah satu aspirin kalau diperlukan. Dan kamu mesti cek dengan doktor dulu, jangan makan-makan saja, okey? Cek dengan doktor dulu, ya. Doktor dari sini, ya. Kalau diperlukan, kalau tambah satu tablet aspirin, dia boleh mengurangkan 20% lagi. Dan dengan obat-obat yang lain, boleh mengurangkan risiko sampai 80% untuk kebanyakan orang. Itu sebabnya kebanyakan orang yang ada sedikit penyebatan kecil, dan kebanyakan doktor-doktor jantung seperti saya juga, kebanyakannya makan obat untuk kurangkan kolesterol. Karena kolesterol kami banyak tinggi. Kalau kami membandingkan kolesterol dengan kolesterol orang yang tinggal di hutan atau di mana, atau orang yang atau haiwan-haiwan seperti anjing, kucing, kuda semuanya, kolesterolnya kurang daripada setengah daripada kolesterol kami. Hampir 1/3 juga. Karena kami sudah makan makanan enak untuk lebih dari 2.000-3.000 tahun. Dan orang-orang di Padang mungkin makanannya lebih enak dari tempat yang lain, kan? Ya, nasi Padang, kan? So saya akan coba nasi Padang yang asli saya malam ini atau besok. Ya. Ini kali pertama saya ke Padang, so saya belum makan nasi Padang asli dari Padang. Okay? Tapi makanannya sangat enak. Ada banyak lemak, gula, garam, semuanya. Dan itu sebabnya banyak orang di Padang juga ada penyakit jantung. Ya. Walaupun dia enak, harus mengurangkannya. Saya bukan bilang jangan makan atau jangan makan makanan yang enak, tapi kurangkan saja. Itu yang paling penting. Tapi walaupun begitu, kebanyakan orang memerlukan obat, dan obat bukan racun juga. Karena obat boleh menurunkan kolesterol, mengurangkan risiko untuk anda juga. So ini adalah penyebab-penyebab penyakit jantung. Merokok adalah nomor 1. Okey. Diabetes, kegemukan, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, gaya hidup yang tidak aktif, dan semua di sini mungkin tidak ada gaya hidup yang aktif. Okey, saya boleh, ya. Keturunan dan stres. Di antara ini semuanya, kebanyakan orang mungkin akan ada faktor-faktor ini. Tanpa tekanan darah tinggi, semua orang di sini mungkin ada sedikit kegemukan, kolesterol tinggi, gaya hidup tidak aktif, keturunan sedikit juga, dan mungkin semua ada stres juga. Okay? Ini adalah faktor yang penting. Tapi kami boleh berhenti merokok, dan kalau ada diabetes boleh memberi obat untuknya, dan tekanan darah tinggi boleh memberi obat untuknya juga. Tapi diabetes dan tekanan darah tinggi juga kami boleh menurunkannya sedikit dengan makanan, dengan gaya hidup yang aktif, dengan exercise, mengurangkan keberatan badan. Tapi sesudah mencoba dengan cara itu, kalau tidak bisa, mungkin pasien-pasien itu mesti makan obat juga. So, kalau seseorang itu ada penyebatan dalam saluran darahnya, okay, dalam pembuluh darah, apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita tahu juga, pemeriksaan kesihatan dari awal, terutama pada daerah jantung, ini yang paling penting. Banyak health screening adalah basic, tapi kalau kamu mau tahu dengan terang tentang penyebatan dalam saluran darahnya, kamu mesti lihat seorang ahli jantung seperti saya juga.
Kerana basic test seperti EKG adalah bagus. Tapi kalau kami mau buat USG untuk jantung atau mau buat tes-tes yang lain, dia memerlukan pengalaman untuk membaca tes-tes itu. Itu sebabnya saya sudah belajar untuk lebih daripada 15 tahun di beberapa tempat sebelum saya bekerja penuh seperti ahli jantung juga. Okay? Saya ingat 25 tahun atau lebih dari itu saya sudah belajar medicine, ya. Dan saya sudah bekerja sebagai satu dokter lebih daripada 17-18 tahun, ya. Tapi pemeriksaan kesihatan adalah paling penting. Dan bukan saja untuk orang yang tua, tapi untuk orang yang muda juga. Kami sekarang bilang kepada semua orang, kalau bisa, kalau mampu, cek darah untuk teenagers juga, orang yang umurnya 13, 14, 15 tahun, supaya kami tahu kalau mereka ada keturunan, ada kemungkinan untuk mendapatkan kolesterol yang tinggi dan mereka boleh mengubah gaya hidupnya. Ini dari awal, ambil darah saja untuk yang muda. Dan orang yang lebih tua, 20-an tahun seperti itu, kadang-kadang mereka mesti buat tes-tes yang lain, dan kalau 30 tahun atau lebih, mesti buat tes yang lain juga. Karena saya sudah sebut sebelum ini, banyak orang ada penyebatan yang mereka tidak tahu tentang. Dan kebanyakan orang mendapatkannya daripada kolesterol yang tinggi, dan kebanyakan orang ada kolesterol tinggi, hanya mereka tidak cek atau tidak tahu tentangnya, ya. Dan kalau diperlukan, jika diperlukan pengobatan, okay, seperti dokter kamu yang sudah memberikan kepada Anda. Dan kalau ada penyebatan besar, dan saya bilang ini kepada semua orang tidak perlu memasang cincin, semua orang tidak perlu buat kateter. Kami boleh buat cek dengan teknologi baru tanpa buat kateter untuk semua orang. Kalau treadmill tidak bagus dan tidak ada gejala, kadang-kadang kami buat CT scan saja, tidak perlu buat kateter. Karena saya baca CT scan sendiri juga, dan dengan akurasi lebih dari 90% kami boleh tahu. Karena tes kateter adalah invasif. Walaupun invasif, kami boleh membuatkannya dengan cara senang atau gampang juga. Tapi kalau diperlukan, kalau penyebabnya besar, kami bisa memasang cincin, membukakannya dengan belut, ya. Dan mungkin kamu semua tahu tentang ini. So ini adalah tes-tes EKG yang saya sudah sebut dengan kabel-kabel di sekitar dada untuk melihat sistem listrik jantung. Kalau seorang itu ada serangan jantung besar, seperti pasien saya yang ada sakit gigi itu, dia ada serangan jantung besar. Kami bisa lihatnya dengan EKG saja dan membuatkan kateter dan balon dan stent secara darurat. Echo atau USG memberikan hasil yang lebih daripada EKG, tapi itu memerlukan ahli jantung untuk buatkannya, ya. X-ray atau ronsen, tes treadmill, dan tes-tes yang lain, scan-scan yang lain yang saya akan menerangkan juga. Dan kalau diperlukan kateter dan balon atau stent atau memasang cincin. So, ini adalah treadmill, ini adalah EKG yang melihatkan, ini lihat sistem listrik dalam jantung. Dan bila kami buat treadmill dengannya, kami boleh lihat hasil yang lebih besar daripada EKG itu saja. Okay? Kami boleh lihat gangguan irama jantung, penyumbatan pada arteri jantung, latihan kapasitas, tingkat kebugaran dan olahraga. Ada banyak pasien saya yang adalah atlet profesional yang datang, mereka mau lihat kalau mereka bisa membuatkan olahraga seperti mereka mau. Dan bila mereka lebih tua, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, kami mesti buat check up dengan teliti. Karena kalau mereka ada masalah, bukan seperti mereka muda 20 tahun saja.